Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian, Sang Gembala Agung di channel Goldian TV. Teman-teman, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Di sesi kali ini teman-teman, saya akan membahas salah seorang artis yang murtad keluar daripada Islam, yakni asbabun nuzul pembahasan saya kali ini. Ada video yang diupload oleh Manjalita Luis Prastio yang berjudul "Di mana banyak orang masuk Islam atau mu'alaf tapi artis ini putuskan murtad dan masuk Kristen", teman-teman. Dan saya baru lihat videonya dan kesaksiannya ya sama teman-teman seperti kesaksian para murtadong lainnya. Kesaksiannya tidak disertai akal pikiran, kesaksiannya tidak disertai bukti-bukti pencarian dia, tetapi hanya imani saja. Kenapa teman-teman? Dalam Islam itu menegaskan, you sebelum masuk Islam itu gunain akal you dulu. Kalau you tiba-tiba masuk tapi you nggak gunain akal, mending nggak usah masuk Islam deh. Udah, mending jadi tapir saja. Karena Allah pun juga menegaskan diulang kali, direpetisi di beberapa banyak ayat dalam Al-Quran. Afala ta'kilun, afala tadakkarun. Goldian, orang muslim, apakah kamu tidak pakai akal? Apakah otakmu nggak kamu gunain sebelum beragama? Bahkan Einstein menegaskan, religion without science is blind. Agama tanpa didasari ilmu pengetahuan, tanpa didasari akal logika itu buta. Semisal nih, teman-teman, orang di luar sana beragama, tetapi akal pikirannya nggak dipakai, itu suatu hal yang buta. Dalam istilah tradisi Islam itu namanya taklid. Jadi wajar teman-teman, ketika kita melihat banyak fenomena mu'alaf, dan kesaksiannya itu luar biasa. Mereka pakai akal, mereka berpikir bahwa Tuhan sejatinya itu seperti hakikat Allah, tidak seperti Tuhan di dalam kepercayaan sebelumnya yang mungkin jadi manusia, yang mungkin makan ikan goreng, yang mungkin pernah digebukin oleh umatnya. Kan nggak mungkin. Padahal hakikat Tuhan sejatinya itu transendental dan maha kuasa. Makanya ketika mereka meninggalkan Islam, maka saya katakan akal pikiran dia itu mati. Salah. Ini maksud saya. Jadi ketika dia keluar daripada fitrah kebenaran manusia, yakni Islam yang tinggi, maka dia seketika itu tidak menggunakan akal. Dia awalnya percaya menggunakan akal, percaya kekuasaan Allah, percaya hakikat Allah yang luar biasa. Tiba-tiba dia masuk Kristen dan menyembah ciptaan Allah, menyembah manusia. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Yang mana penciptaannya mirip-mirip seperti penciptaan Nabi Adam. Dan itu mereka sembah. Coba. Awalnya nyembah Tuhan yang benar, tiba-tiba nyembah manusia yang kata pendeta, pendeta Hendritan kalau nggak salah ya. Manusianya itu, nanti dikira penistaan. Ya, jadi jelas teman-teman, saya katakan dan saya tegaskan, orang yang keluar Islam itu tidak dipakai otaknya. Oke, kita langsung saja putar videonya. Gimana maksudnya sekarang kamu ngalamin hidup yang lebih happy dengan keadaan kamu sekarang? Happy dong, sangat happy. Baca buku itu pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan gak semena-mena tuh langsung kayak oh gue percaya nih gitu kan. Bodoh juga gitu kalau misalnya ketika baca sesuatu cuma dari satu referensi terus percaya gitu kan, walaupun ya iman memang seperti itu bentuknya, tapi kan maksudnya gini loh, untuk aku yang waktu itu yang very critical itu kan pasti enggak deh, kayaknya cari referensi lain deh, cari ini, nonton ini gitu loh. Kamu tuh sempet sebelum kamu meyakinkan tuh kamu tuh ada proses percaya gitu kan, berpikir, proses analisa, proses kayak secara spiritualnya juga kayak yuk Tuhan tunjuk. Proses berpikir, proses analisa.
Coba pikiran macam apa, logika macam apa yang mengaminkan Tuhan itu pernah mati? Pikiran macam apa, logika macam apa yang pernah mengaminkan Tuhan pernah digebukin hambanya? Pikiran macam apa, logika macam apa, Tuhan yang pernah dilahirkan? Coba, yang kupingin dengerin uraian pemikiranmu itu seperti apa? Kan you katakan mencari, you katakan berpikir. Pikiran macam apa, logika macam apa yang mengaminkan suatu hal yang konyol, tidak masuk akal. Gini gitu, apa yang naikin menarik aku gitu. Jadi nggak semena-mena tuh percaya dulu. Dan kamu menemukan kedamaian. Sekarang ini kamu mestinya menemukan ini yang kamu cari. Mungkin pada saat itu aku di fase susah maafin orang kali ya Bun, karena banyak banget yang terjadi. Dan di sini aku diajarkan untuk sangat penting memaafkan di atas segalanya itu, memaafkan dan mengasihi orang. Bagaimana kamu menerima, kan dari dulu kamu bercerai dan lain-lain tuh, sampai sekarang kamu tiba-tiba pindah keyakinan, pasti tidak mudah dan banyak banget komentar-komentar yang di luar itu yang pasti kadang-kadang kita tuh kadang-kadang baca komentar kalau yang sakit tuh menyakitkan gitu ya. Gimana kamu menghadapi proses itu sih? Iya. Ini waktu kita kan namanya orang seiring perjalanan waktu, ketika umurnya bertambah harus jauh lebih dewasa dalam berpikir, dalam bersikap gitu. Yaitu tadi ya teman-teman kesaksiannya. Dia bilang, dia memikirkan suatu hal, dia melakukan pencarian, dia membaca suatu hal, apa yang dibaca. Coba, kenapa sih selalu memberikan kesaksian dusta? Apa yang dibaca? Akal pikiran macam apa yang mengaminkan, maaf kata, keimanan yang kamu perlu. Sekarang akal macam apa? Hei, teman-teman bisa bayangkan, mereka hanya membual, lalu mencoba membuka mulutnya, memberikan kesaksian yang seolah-olah didengar orang Kristen luar biasa. Padahal poin daripada, muatan daripada kesaksian dia itu sama sekali nggak ada. Nggak ada teman-teman. Cobalah jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Di lain daripada itu berasal dari si jahat. Ini juga Manjalita Luis Prastio menaikkan video, membuat judul yang heboh luar biasa. Banyak artis-artis mu'alaf, tetapi artis ini milih murtad dan masuk Kristen. Apa kejelasan dia murtad? Bahkan Ashanti pun juga tanya, oh masalah keluarga ternyata. Gak usahlah ditambahin bumbu-bumbu you mencari. Gak usahlah ditambahin bumbu-bumbu you berpikir. Saya katakan, saya tegaskan, saya repetisi lagi teman-teman. Orang yang keluar daripada fitrah Islam, orang yang keluar daripada Islam, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu seketika akalnya tidak dipakai dan mati. Bagaimana akalmu yang dianugerahkan Tuhan saat kamu sejak dalam kandungan, lalu kamu lahir mempelajari akalmu dan mengembangkan akalmu, mengaminkan Tuhan jadi manusia, mengaminkan Tuhan makan ikan goreng, mengaminkan Tuhan digembukin umatnya. Use your brain, ya. Coba pakai ya otak dan mikir. Sekarang saya akan kasih perbandingan berapa banyak artis mu'alaf yang tercatat di 2025. Sekarang masih April ya teman-teman, April atau Maret? Oh iya sekarang April, baru berjalan beberapa bulan, tetapi deretan artis sudah mulai nerima Islam. Ini teman-teman perhatikan artis yang mu'alaf di tahun 2025. Dan ini luar biasa semua. Kalau teman dengar kesaksiannya merinding teman-teman. Merinding. Bikin umat sebelah kepanasan. Bikin RT 10, RT 10, OHTEN panas. Bahkan pendeta-pendeta mengutuk mereka. Seperti kemarin saya bahas Romo Patris,
Romo Alfons Kono, terus ada pendeta Melato, MJM. Mereka tidak rela jemaatnya memilih kebenaran yang sejati. Ada Dr. Richard Lee, teman-teman. Lalu ada Listi Chan di dataran e-sport ya, gamers. Terus ada Bobon Santoso, ada Ko Stephen Wongso, ada Celina Evangelista, lalu Mahalini, dan Ruben Onsu. Nah, kita ada 7. Yang mana habis ini para artis menyusul. Seperti yang dirumorkan oleh Al-Fadil Ustadz Dery Sulaiman. Ruben Onsu, Hotman Paris, bahkan Ahok, teman-teman. Apa mereka nggak malah meradang? Apa mereka nggak malah benci? Ketika berbondong-bondong orang, ketika orang-orang penting dipilih Tuhan dan gunain akal fikirnya untuk masuk ke dalam agama yang penuh rahmat dan penuh kebenaran ini. Coba, apa mereka nggak radang, teman-teman? Radang, serius radang. Terus, kalau kita lihat fakta yang ada di dunia, bagaimana orang-orang sudah mulai meninggalkan Kristen. Gereja di dunia mulai sepi. Orang-orang pada mulai pakai otaknya. Every people don't believe about Jesus Christ. Padahal kita tahu misi kristenisasi itu dikabarkan di tanah Eropa. Makanya kalau kita cek dulu, Eropa itu agama pastinya Kristen. Karena di bawah kepemimpinan Paus dan seluruh dataran Eropa wajib meluk Kristen. Tapi sekarang informasi terbuka, media sosial bisa diakses. Semua orang bisa memilih informasi. Semua orang bisa membaca buku. Semua orang bisa mencari kebenaran. Di era digital ini yang sangat terbuka. Maka saya ucapkan alhamdulillah, teman-teman. Di era digital ini kita bisa membongkar kebohongan-kebohongan. Kita bisa mengabarkan Islam karena itu fardu kifayah. Oke, kita tunjukkan datanya ya. Ini beberapa data di Eropa orang yang meninggalkan kekristenan, teman-teman. Kuning ini dia tercatat Kristen. Yang awalnya kuning ini full 100%. Ya. Nomor 1 ada Ceko Republik Ceko. Sekarang orang yang meninggalkan Kristen lebih dari 75%. Ini statistiknya. Dulu hampir 100% orang memeluk Kristen. Tetapi di Ceko semuanya udah mulai meninggalkan Kristen. Hampir 90%, lebih dari 75%. Lalu peringkat kedua ada Estonia. Hampir 85% meninggalkan Kristen. Ada Swedia. Hampir 75% meninggalkan Kristen. Disusul Belanda, disusul United Kingdom, terus Hungaria, Belgium, Prancis, Finland, Denmark, dan lain sebagainya. Ini semua, negara semua ini, dulu mayoritas Kristen. Tetapi sekarang faktanya teman-teman, mereka sudah mulai meninggalkan Kristen. Jangan panas. Jangan sakit hati, fact doesn't care about feeling. Saya selalu menyampaikan itu, fakta tidak memperdulikan perasaan. Sampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Ketika kamu bawa data, tunjukkan datanya. Ini data. Dan we talking about fact. Kita berbicara tentang fakta. Fakta enak nggak enak, suka nggak suka, tetap harus disampaikan. Ya itu teman-teman faktanya. Terima ya. Nah, itu tadi kan udah aku tunjukin. Data-data orang mulai tinggalkan kekristenan. Bahkan di Ceko Republik lebih daripada 90%. Yang mana gereja sudah mulai sepi. Bahkan di Amerika teman-teman, bangunan-bangunan seperti gereja itu udah mulai ditinggalkan. Bahkan dijual belikan. Tempat ibadah loh. Yang dianggap mereka sebagai tempat yang sakral, itu sudah dijual belikan. Diperjualbelikan. Ya iya, ketika jemaat gak ada, uang operasional mandek dong. Perpuluhan gak masuk dong.
implementasi Maleakhi 3 ayat 10 nggak ada dong. Bagaimana mau bayar operasional gereja? Kalau jemaatnya udah kabur, jemaatnya udah pada tinggalin Kristen, jemaatnya udah pada mualaf, ya mau nggak mau gereja ditutup, ya udah dijual untuk nyambung hidup para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor dan lain sebagainya. Nah ini nih data mualaf, ini menarik ini. Yang mana fakta data mualaf ini ternyata di tempat Yesus mengabarkan ajarannya, di tempat Kristen yang konon katanya mereka berdiri di Israel, itu banyak yang mualaf. Malah sama sekali nggak ada Kristen di Israel. Mereka ngaku agamanya datang dari Israel. Mereka ngaku Tuhannya yang menjadi manusia yang digantung di palang salib mengajarkan Kristen di tanah Israel. Tapi faktanya di Israel nothing sama sekali tidak ada yang memeluk Kristen. Nah, ini teman-teman bisa baca. Israel jadi salah satu negara jumlah mu'alaf terbanyak di dunia. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Sedangkan teman-teman Kristen yang ngaku lahirnya di Israel, tapi di Israel gak ada orang yang meluk Kristen. What's happened? What's going on? Kenapa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Setiap tahun perkembangan agama Islam di dunia terus meningkat. Hal ini bisa terjadi karena jumlah angka kelahiran, selain itu pertambahan juga disebabkan banyaknya mu'alaf. Orang sekarang berbondong-bondong milih agama Allah, milih inna dina indallahil Islam. Dulu berapa populasi umat muslim? Sekarang 2 miliar teman-teman. Saat ini populasi muslim dunia diketahui telah mencapai sekitar 2 miliar jiwa. Jumlah ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Habis ini Kristen mulai ditinggalkan, Kristen mulai punah. Islam habis ini. Untuk jumlah mu'alaf sendiri, Israel mencatatkan masuk dalam 15 besar dunia. Dengan jumlah mu'alaf terbanyak dunia. Yang pertama tentu Tanah Suci teman-teman, ada Arab Saudi ya. Terus selanjutnya ada India. Oh, India ini padahal mayoritas Hindu-Buddha ya, berdirinya Hindu-Buddha, tapi penduduk muslimnya banyak banget. Dari tahun 2011 hingga 2022 hampir 545.000 orang India mu'alaf milih jadi muslim. Terus Prancis, di mana pernah presiden si Marcos kalau nggak salah atau siapa ya dulu yang menghina Nabi Muhammad dia. Ini negara yang menghina Rasul malah banyak juga yang memeluk Islam. Ngeri teman-teman. Terus Jepang, Belgia, Amerika Serikat yang mayoritas Kristen. Sekarang udah mulai meluk Islam. 2050 full muslim nih Amerika. Coba teman-teman kalau terawih lihat di Town Square ya kalau nggak salah. Atau jalanan Amerika itu. Orang sholat di situ teman-teman. Masya Allah, itu salah satu keinginan saya. Salah satu wishlist saya ya, sholat di situ. Luar biasa. Di sepanjang jalan loh di Amerika. Terus Itali. Nah, Itali ini tempat Vatikan Roma. Banyak juga yang muslim, yang mu'alaf. Aduh, Swiss habis itu. Selanjutnya. Terus selanjutnya Filipina. Asia Tenggara juga masuk. Inggris. Jerman. Terus Indonesia. Indonesia nomor 12. Ya emang dari awal mayoritas Islam. Tapi semakin banyak orang yang sadar dan memeluk Islam di Indonesia ini ya. Terus Israel. Di Israel, Islam menjadi agama terbesar kedua dengan 18% dari total populasi sejak 2016. Sekitar 3.000 orang telah memilih untuk menjadi muslim di negara ini. Ada 3.000 orang mu'alaf teman-teman. Di tempat tanah kelahirannya Yesus. Di tempat yang konon katanya agama Kristen berdiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Kristen tidak laku di Israel? Malah muslim. Luar biasa kan? Ini loh yang disebut anomali ya. Aku nyebutnya anomali. Mereka mengklaim bahwa Israel itu tempat Kristen berdiri. Tapi kok nggak ada orang Kristen di Israel? Terus ada Polandia. Dan yang terakhir Qatar. Jadi teman-teman,
Fakta itu udah ada di depan mata. Data yang Goldian sampaikan, lalu terus ditambahi fakta-fakta. Nampak. Coba. Kalian hari gini masih nyembah manusia nggak? Untuk saudara-saudaraku di luar sana yang non-muslim. Masih mau nggak nyembah manusia? Orang sudah berbondong-bondong memilih Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Datanglah ke kerajaan Allah. Datanglah ke agama Allah. Niscaya kamu akan diselamatkan. Dan kamu jangan mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya sajikan respon terhadap seorang yang murtad sekaligus tamparan balik data dan fakta orang mu'alaf dan kebenaran Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dun wal khalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang.